Buat kita yang mungkin saat ini lagi bingung buat pindahin WhatsApp chatting kita dari contohnya Android kepada iOS, maka kali ini Pichel kedatangan lagi nih, sebuah aplikasi yang Pichel akan tes secara live dan juga nunjukin kepada teman-teman gimana sih caranya mindahin dari HP Android yang ada di sini nih, di tangan Pichel, kepada HP iPhone yang satu lagi nih, di mana Pichel mau pindahin nih kan, karena kan nggak semudah itu gitu ya. Dan buat kita yang penasaran, kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang udah Pichel bilang tadi, bahwa kali ini kita akan menunjukkan dan juga kita akan belajar sama-sama gimana cara mindahin WhatsApp chatting kita dari Android kepada iOS. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum aware bahwa kalau misalnya kita punya WhatsApp di Android, itu tuh nggak bisa langsung semudah itu dipindahin ke iPhone, ya. Pertama, karena Android itu dia untuk savingnya itu backupnya ke Google Drive. Sementara untuk iPhone itu backupnya ke iCloud. Nah, jadi mereka masing-masing pada punya platformnya sendiri gitu kan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sebuah aplikasi sebagai penengah untuk bisa memindahkan chatting-chattingnya. Jadi oleh karena itu, Pichel akan coba pindahin dari HP ini, yaitu ini HP Redmi 10C. Pichel udah pernah bahas juga di channel ini, jadi teman-teman mungkin yang belum pernah lihat bisa cek di atas sini. Pichel akan cantumin link untuk review handphonenya. Sementara ini untuk targetnya nanti adalah iPhone 8 Plus, dimana kita akan pindahin semua chatting dari Android-nya ke HP iPhone ini. Sementara kalau ini ya ini HP Pichel, jadi kita cuma sebagai pemanis, jadi kita pindahin aja kali ya. Oke, nah ini sekarang ini Pichel udah taruh share juga layar Pichel, harusnya teman-teman mungkin udah bisa lihat, dimana kita akan download satu aplikasi yang katanya bisa mendukung lah akan kebutuhan kita itu. Jadi Pichel akan buka Google Chrome, ya teman-teman mungkin udah bisa lihat juga sama-sama. Kita akan buka aplikasi yang namanya i2Lab. Nah, ini dia, i2Lab. Ini ya, ini i2lab.com ya, teman-teman. Dimana i2Lab ini teman-teman kita sama-sama buka, dia logonya logo kayak ini ya, kayak gambar palu ya. Nah, ini yang tadi Pichel maksud nih. Ya, ini untuk kita mindahin WhatsApp, jadi bukan cuma hanya dari Android kepada iPhone, tapi juga bisa sebaliknya. Cuma karena kasusnya Pichel adalah dari Android kepada iPhone, maka kita akan pindahin. Ya, ini kita akan learn more. Ya, ini iTool Watch Go, ya, dimana dikatakan one click transfer WhatsApp ataupun WhatsApp Business kepada Android ataupun iOS dan juga sebaliknya. Terus kemudian kita bisa pindahin data beraneka ragam seperti message, gambar, video, dan juga lain-lainnya. Dan ini bisa nge-backup WhatsApp kita ya kepada komputer, mungkin buat kita yang mungkin punya size kepenuhan. Terus kemudian ada preview dan segala macam. Dan ini compatible sampai kepada iOS terbaru, iOS 16. Sementara kalau Pichel ini iOS-nya iOS versi berapa nih? Coba ya. General bot. Oh, ini iOS versi 16 ya guys. Nah, tuh ya, teman-teman bisa lihat ya, iOS versi 16. Jadi ini memang udah yang versi paling baru, dan kita akan tes apakah benar klaimnya dia ini bisa support ke iOS 16. Karena nggak banyak aplikasi transfer WhatsApp yang support sampai ke iOS 16. Nah, ini perbandingannya ya, WhatsApp transfer speed comparison, transfer success rate, ya, terus kemudian ini dia yang tadi Pichel bilang, di mana bisa Android kepada iPhone, iPhone ke Android, atau bahkan buat pindah dari Android ke Android ataupun iPhone ke iPhone. Mungkin teman-teman bertanya kayak, ya buat apa kan Android ke Android bisa pakai Google Drive ataupun iPhone ke iPhone bisa pakai iCloud? Tapi kan kita nggak bisa backup dan kita bisa baca chattingnya di komputer, katanya begitu. Ya, nih, pokoknya inilah semualah panjang-panjang ya. Caranya cuma tinggal choose WhatsApp, connect segala macam. Ini websitenya nanti Pichel akan kasih linknya di kolom deskripsi ya, jadi teman-teman bisa lihat dari situ aja. Oke, ini kita free download. Nah, ini kita akan coba sama-sama lihat. Oke, ini kita akan install aplikasi Watch Go-nya. Ya, tadi Pichel udah selesai download. Filenya nggak gede tadi.
Dan ini dia install. Teman-teman juga bisa pilih customize installation. Nah, dimana di sini teman-teman bisa lihat lebih jelas ya gimana proses instalasinya. Terus kemudian nanti cuma tinggal pencet install aja kayaknya ini ya. Oke, installing. Dan ini di handphone, baterainya juga udah masih cukup lumayan ya. Pastiin jangan sampai mau jebol. Ini 88% sama 79%. Jadi harusnya aman. Pichel, to be honest, agak berpikir ya, kenapa dari dulu mereka tuh nggak pernah bisa satu platform gitu, kayak masing-masing pada ngutamain platform masing-masing. Ini Pichel install di laptop harian Pichel, yang Pichel biasa suka pakai laptop buat ngegame, MSI GS65 Stealth kalau nggak salah. Nah, ini kalau udah, kita cuma tinggal pencet start aja, teman-teman. Easy peasy. Nah, ini kita minimize. Nah, ini kita bisa WhatsApp transfer. Ya, di mana Android dan iOS device. Dan juga ini WhatsApp bisnis. Jadi tergantung ya teman-teman. Teman-teman mau pindahin yang WhatsApp biasa atau WhatsApp transfer yang bisnis. Karena dua WhatsApp itu kan berbeda, jadi nggak bisa disamain. Nah, ini kita bisa pencet start aja untuk transfer. Dan di sini kita bisa connect antar dua device. Ya, tuh. Antara ini dan juga destination. Jadi sumbernya, pertama kali kita colokin dulu sumbernya, di mana sumbernya ini adalah yang Android. Ini Pichel Xiaomi Redmi 10C ya, Pichel ingetin lagi. Oke, dia udah nyambung. Nah, terus itu langsung muncul ya. Di layar teman-teman bisa lihat langsung open USB debugging dan dia langsung kebaca Redmi 10C. Udah ya, itu udah kebaca Xiaomi Redmi 10C-nya di sebelah kiri. Sekarang kita akan connect satu lagi. Ini Pichel udah siapin dua kabelnya. Jadi teman-teman harus bisa konekin secara bersamaan ya. Ya, kalian colokin guys. Nah, pilih trust this computer. Oke. Nah, ini langsung kebaca tuh. iPhone PMG di sebelah kanan. Nah, dari sini kita cuma tinggal pilih aja, pastiin kita mau pindah dari mana ke mana. Jadi contoh kayak gini, Redmi ke iPhone ya. Setelah kita udah pastiin, ini semua juga ada list-listnya yang mau dipindahin, maka kita akan cuma tinggal pencet aja transfer. Nah, di sini yang jadi catatannya, teman-teman. Dimana untuk kita yang masih pakai fiturnya cuma yang free, maka kita tuh nggak akan bisa untuk melakukannya secara langsung. Jadi kita cuma bisa nge-backup aja chatting dari handphone kita kepada PC. Ya. Sehingga kalau misalnya kita mau pakai full secara aplikasinya langsung kita pindahin nih saat ini, maka kita untuk kebutuhannya harus naikin ke versi resminya. Ya, kita perlu naikin ke versi resminya, dibilang versi official. Ya, dan kalau kita pencet buy now, nanti dikasih tahu nih teman-teman, ada pricing-pricingnya. Contohnya kalau misalnya kita mau pakai selama 1 bulan, itu biayanya adalah 16,95 US dollar. Jadi kalau misalnya dikonversi mungkin sekitar hampir 240.000, 250.000 untuk 1 bulan, di mana ini untuk 5 device dan 1 PC. Ya, kalau misalnya mau 1 tahun, itu di 30 US dollar, berarti sekitar, kalau misalnya sekarang 15.000, berarti 400 sampai 500 ribuan. Atau kalau buat teman-teman yang mungkin butuh lebih panjang, itu bisa di lifetime plan, di mana dia punya harganya 40 US dollar. Berarti kalau misalnya kali 15, berarti sekitar 600.000, 700.000, ya, hampir 600 ribuan. Tapi nggak usah khawatir, kalau misalnya kayak Pichel sendiri udah beli yang masih yang singkat aja, 1 bulan, karena Pichel cuma mau pindahin gitu doang. Dan Pichel pakai kupon yang namanya What's New 03 apply nih. Jadi kita bisa dapat diskon 30% potongan lagi. Jadi mantep banget. Ya, jadi kita akan activate dulu, biar teman-teman bisa, kita bisa langsung jalankan transfer filenya. A few moments later. Oke guys, jadi Pichel nih saat ini udah activate akan WhatsApp What's Go-nya transfer ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat, ini Pichel sudah versi yang registered ya, pilihannya udah nih unregistered gitu ya. Ini karena Pichel udah nge-register nih. Ya, nah, jadi kalau kita sudah register, ini Pichel udah pakai versi yang full ya. Ini nggak kelihatan sih ya, tapi ini Pichel udah pakai versi yang full. Maka kita akan cuma pencet aja WhatsApp transfer, pencet yang start, kita akan balik lagi ke menu yang tadi. Maka kita cuma cukup pencet transfer aja. Nah,
pada waktu mode ini, teman-teman nggak usah khawatir, karena dia akan kasih step by step-nya. Contohnya, untuk yang poin pertama, kita akan masuk dulu ke menu setting. Ya, dimana sini. Oke, kemudian kita masuk ke setting. Terus habis itu kita masuk ke about phone. About phone di mana sih? About phone di atas bukan? Oke. Terus kemudian MIUI version, kita tap sampai 7 kali. Sampai muncul ada developer, ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk kepada menu yang baru di bawah, yaitu yang namanya tadi apa tuh? Additional setting. Coba kita cari additional setting. Nah, ini ada additional setting ya, teman-teman. Ya, kelihatan nggak sih? Nah, itu ya. Additional setting, kita pencet. Terus kemudian ada developer options. Kurang cerah dikit. Developer options, terus kemudian kita pilih di bawah yaitu USB debugging. Kita hidupin, kemudian I'm aware, dan ini ada countdown-nya ya, jadi tungguin dulu sampai berapa detik nih. 3, 2, 1, ya nggak usah khawatir kalau nggak bisa kepencet, jadi kita okein aja. Nah, ini USB debugging-nya sudah aktif. Nah, setelah itu nanti dia akan minta untuk authorize akan USB debugging-nya. Nih, teman-teman bisa lihat ya di layar dari laptop. Nah, setelah kita udah pastiin bahwa USB debugging-nya sudah hidup, nih ya, udah ada USB debugging-nya sudah hidup, maka kita udah bisa langsung lanjut untuk pencet transfer. Nanti teman-teman nggak usah khawatir gimana cara metodenya apa segala macam, nggak usah khawatir, karena nanti dia akan diajarin bener-bener di aplikasinya ini. Ya, jadi kalau misalnya udah dua-duanya connected successfully, baik untuk yang iPhone ataupun yang Android, gitu ya, maka kita akan tinggal pencet aja transfer. Nah, ini detected Redmi 10C, ini please enable install via USB. Nah, ini caranya kita kalau misalnya untuk yang Xiaomi, ya, kita balik ke sini, kita masuk dulu ke bagian setting, ya, seperti yang tadi. Terus kemudian kita masuk ke bagian advanced setting atau additional setting kalau di sini. Terus kemudian ada developer options, dan pastikan yang ini nih, install via USB-nya ini jalan ya. Nih kalau kecil zoom ya biar teman-teman bisa lihat, install via USB-nya ini pastiin jalan. Oke. Nah, udah setelah enabled, maka di sini kita akan pencet aja enabled ya. Dan kemudian nanti dia akan minta kita untuk matiin Find My iPhone. Ya, jadi caranya kita masuk kepada iPhone. Ya, ini udah masuk, kita balik lagi ke iPhone. Ya, kita pilih setting. Terus kemudian dari account kita sini pencet dulu, terus kemudian kita Find My iPhone-nya kita pilih. Ini Find My iPhone yang paling atas ya, teman-teman, tuh. Find My iPhone, ini matiin dulu. Nanti dari sini kita masukin password. Oke, Find My iPhone-nya kalau misalnya udah mati, ya, terus habis itu dibilang nih, WhatsApp data will be overwritten on iPhone PMG. Are you sure you want to continue? Gitu ya. Nah, ini kita bisa pencet continue ya, teman-teman. Nah, terus kemudian ini kita pastikan untuk hidupin yang namanya 64-bit end-to-end encrypted. Ya, jadi perhatiin nih bahwa kita harus masuk dulu ke WhatsApp yang ada di ini, WhatsApp kita yang ada di sini. Ya, kita pencet dulu. Ya, terus kemudian kita pilih setting, dan kemudian nanti dari setting, terus teman-teman tinggal pilih chats, oke. Dan kemudian dari situ nanti cuma tinggal masuk kepada chat back. Nah, di chat backup, terus kemudian kita cuma tinggal geser aja chat backup, terus end-to-end encrypted-nya ini kita on-in. Terus kita pilih yang 64 digit generate. Oke, ini kalau misalnya key-nya dibilang katanya kalau bisa diingat, kita ingat, kita continue, kita tinggal save, create. Oke, ini kita tunggu ya, karena ini prosesnya dia butuh untuk nge-backup juga data-datanya ke lokal.
Nggak terlalu susah sih sebenarnya kalau kita ikutin step by step-nya di sini udah bener-bener diajarin gampang banget, nggak perlu khawatir sih. Oke, nah kalau udah kayak gitu kita cuma tinggal pencet aja enable. Nah ini tuh ya step-stepnya ya 1, 2, 3 ya, terus kemudian kita backup, kemudian kita pencet aja enable. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat di layar dia tuh lagi ngopi semua tuh, semua filenya. Di sini sih dimention bahwa bisa jadi prosesnya agak lama, kayak tadi ya, 15% agak stuck, biarin aja dulu, ya selama nggak ada error message atau apa-apa, tungguin dulu, kayak gini kan akhirnya jalan, perlahan kita biarin aja dulu. Oke, ini langsung tiba-tiba 100%, ya. Nah, di sini kita harus masukin kode yang tadi, 64-bit password yang tadi, jadi pastiin teman-teman inget dulu, ya yang tadi, catatan yang tadi, dan sedangkan kalau Pichel, karena Pichel udah screenshot, jadi Pichel udah ada nih screenshotannya. Oke ya. Nah, di mana screenshotannya ini? Nah, ini caranya adalah kita ketik satu-satu. FCAC, F3EB, 3C1E. Oke, kalau kita udah masukin semuanya sesuai dengan yang encryption key-nya tadi, ya. Pichel nih karena udah punya screenshotan dari encryption key yang tadi, ya tuh Pichel cuma tinggal pindahin aja, maka kita cuma tinggal pencet verify aja, harusnya nggak ada yang salah. Oke, good. Nah setelah itu, ini ada message-nya bahwa please log into your WhatsApp account on iPhone, ya. Jadi kalau kayak gitu berarti kita masuk ke iPhone, kita buka WhatsApp-nya kita, ya. Terus nanti di sini bilangnya welcome to WhatsApp, terus kita bilang agree and continue. Oke, setelah itu kita pastiin kita masukin nomor yang kita mau migrate tadi. Kita tinggal pencet login aja, terus nanti dia akan generate data that can be restored. Kebayang nih kalau kayak Pichel sih berpikirnya mungkin buat kita pinjemin ke temen kali ya. Tapi nggak tahu yang batasan tadi 5 device, karena Pichel tuh biasa nggak tahu apakah memang 5 device itu ada 5 device yang terregister, jadi contohnya kayak Pichel ini udah ada 2 device, jadi cuma bisa 3 lagi, atau seperti gimana, karena agak nggak masuk akal contohnya kayak lifetime license nggak sih, maksudnya lifetime license kita cuma bisa register 5 device gitu, itu kan yang kayak masa seumur hidup kita cuma bisa punya 5 device sih gitu, apalagi buat kita yang mungkin tiap tahun ganti, misalnya kayak 14 Pro Max lagi, terus tiba-tiba pindah tahun depannya pindah ke Samsung S24 misalnya gitu kan, ganti lagi itu udah 2 device, habis itu lagi 3, 4, 5. Dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun udah habis dong kuotanya. Nggak perlu sampai lifetime. Oke, ini dia sekarang udah selesai generate. Nah, sekarang ini kita masuk ke tahap transfer data to the target device, guys. Dan pada waktu transfer data to the target device, maka di handphone kita langsung dong tulisannya restore in progress dong. Tuh. Kita nggak bisa pencet, tapi ini termasuk cepat transfer data to the target device 92, 97, 99,9%. Wow, amazing! Udah langsung 100. Wow, transfer WhatsApp successfully. Nah, ini berarti sudah selesai. Bahwa WhatsApp kita yang ada di Android kepindah semua di iPhone, guys. Dan ini iPhone-nya langsung restart ya, tuh nge-restart ya, karena memang biasanya kayak gitu deh, nggak tahu kenapa untuk di iPhone. Nah ini udah, kita masukin dulu pinnya, masuk ke WhatsApp, oke langsung pada rusuh ya guys, tuh pada muncul semua ya, tuh. Voila. Nih. Ya, tuh udah pada muncul semua guys. Jangan nggak akan tampilin semua. Ya, yang penting teman-teman udah bisa lihat bahwa kepindah guys. Nah, jadi itu dia guys. Sebenarnya singkat banget ya, kilas banget karena memang secara prosedur sih gampang banget untuk pindahin aplikasi WhatsApp kita dari Android kepada iPhone, ataupun nanti misalnya teman-teman mungkin dalam skenario lain teman-teman sebaliknya, mungkin dari dulunya iPhone pindah ke Android,
Caranya juga sama aja, cuma tinggal di switch aja tadi, yang baru dari target sama destination-nya. Dan yang paling penting sebenarnya pastikan bahwa dua device-nya tuh bisa kecolok sama-sama di laptop ataupun PC teman-teman ya. Jadi kayak Pichel gini kan udah langsung kelihatan kalau dari iPhone ke Android seperti ini, dan juga sebaliknya. Terus kalau misalnya teman-teman tanya soal harga gimana, Pichel bisa bilang harga ini harga yang masih make sense sih. Contohnya kalau teman-teman pindahin bawa ke ITC atau apa segala macam, juga pasti harganya di atas dari sini gitu ya. Mas, tolong dong mas, transferin WhatsApp saya dari yang ini ke sini gitu. Bisa jadi berapa ratus ribu juga gitu. Nah ini kita bisa lakuin sendiri, kita bisa nyaman, mau pakai kapanpun juga bisa, dan nggak perlu ribet, karena udah ngikutin step by step-nya, udah tinggal ikutin. Jadi ini aplikasinya namanya Watch Go dari iTool ya. Tadi Pichel udah tunjukin juga ininya. Ya, ini dia aplikasinya iTool Lab Watch Go ya, dimana dia kompatibel. Kalau misalnya dia klaim bahwa iOS 16 kompatibel, yes, Pichel bisa bilang ini iOS 16 kompatibel karena iPhone yang Pichel pakai juga udah iOS 16 dan ini bisa ketransfer dengan bagus dan gampang sekali. Pichel akan cantumin linknya di bawah dan juga beserta juga dengan kode diskonnya tadi ya, mana tahu teman-teman mau berminat untuk transfer dari Android ke iOS guys. Dan buat teman-teman mungkin yang lagi ngetes aplikasi ini terus ada masalah, bisa komen di bawah, nggak apa-apa, komen aja di bawah. Apa hambatannya, ada error code apa, bisa jadi mungkin beberapa kasus tuh muncul kayak, nggak muncul kayak USB debugging-nya untuk Android gitu ya. Feel free aja untuk komen di bawah, nanti kita akan discuss bareng-bareng. At least Pichel akan bantu semaksimal mungkin buat teman-teman yang mungkin mau coba pindahin WhatsApp dari Android ke iOS ataupun sebaliknya, menggunakan aplikasi dari iTool Lab Watch Go ini ya. Jadi teman-teman download dulu, kalau memang ada rezeki lebih, pakai rezeki lebihnya untuk beli aplikasi ini secara resmi. Oke, paling itu aja sekedar tutorial singkat dari Pichel pada kali ini ya, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan share. Plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa juga teman-teman kunjungi YouTube channel Pichel yang bahas soal game yaitu Pichel Main Game. Ataupun satu lagi yang meliput cerita dari belakang dari Pichel yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. See you the next video. Bye-bye. Asik-asik. WhatsApp-nya pindah guys. Budrek. Yang sakit kepala, budrek. Mantap.